Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Said Garden. Dan untuk kali ini kita lagi memantau perkembangan bibit durian lokal hasil cabutan setelah pemberian pupuk NPK. Nah, ternyata pupuk NPK selain sangat baik untuk pertumbuhan, namun ada juga kelemahannya. Ternyata setelah pemberian NPK kurang lebih 2 minggu, 1 minggu pertama terubus. Ada pohon beberapa anakan yang bagus, terubus keluar tunas seperti ini. Tapi ada beberapa yang entah kenapa seperti ini. Ini 1 minggu setelah pemberian NPK masih oke. Tapi setelah seminggu berikutnya udah daunnya pada layu begini. Ada 2 pohon. Ini juga. Padahal ini awalnya udah terubus ini. Kemudian muncul keanehan. Dia daunnya jadi layu. Dari sekitar 40 pohon ini 2 jadi layu. Ini besar kemungkinan karena perakarannya belum aman atau perakarannya belum jalan mungkin. Jadi pas ketika NPK-nya kita tabur terus meresap ke media tanam, mengenai akarnya yang masih sementara stagnan, mungkin seperti itu. Dan ini kesimpulannya pasti akibat pemberian NPK. Ini kalau dalam istilah pertanian overdosis, mungkin dosisnya berlebihan kali ya. Tapi pemberiannya sama, dari sekian polybag yang ada ini kita tabur untuk dosis yang sama. Namun ini nampak pohonnya ini pohon muda, pohon kecil. Lalu sekitar 3 hari ini panas terus. Jadi begitu pemberian NPK kemudian dihajar panas, ya udah daunnya layu. Jadi pemberian NPK harap hati-hati juga ya ketika musim panas. Kalau bisa NPK-nya kita tabur tapi jangan langsung meresap ke akar ya, biar dia meresap perlahan. Atau kita kasih NPK tapi dalam dosis yang sangat sedikit. Ini seperti ini. Ini pohon muda, ini pohon kecil sekali. Barusan kita siram karena 3 hari ini panas terik, kita siram. Kita lakukan penyiraman dengan harapan mudah-mudahan dia pulih. Jadi begitu NPK mengenai akarnya yang masih stagnan, kemudian dihajar panas ya, dihajar terik matahari, jadi layu seperti itu. Kemudian di sampingnya ini kita review lagi perkembangan cabutan. Ini yang besar ini belum kita kasih NPK ya, belum kita kasih apa-apa karena di bawahnya ini banyak akarnya yang luka, bekas dipendekin, jadi kita nggak kasih NPK. Nah ini, wih mantap, tetap stabil seperti itu. Oke, berikut akan saya review pohon-pohon lokal yang sengaja saya tanam dari biji, yang kalau udah ada entres, baik duri hitam, musangking maupun bawor, akan kita sambung. Umur lokalnya yang kita tanam udah berusia sekitar 2 tahunan menjelang 3 tahun. Tanam langsung dari biji ya, tidak semai di polybag, langsung saya tanam bijinya. Kita lihat. Oh ini berdua nih. Ini yang saya tanam dari biji. Ini walaupun lokalan saya rawat terus ini. Terkadang saya kasih NPK yang ini. Jadi bagus ini. Ini usianya baru sekitar 6 bulan ini. 6 bulan tanam dari biji. Jadi bijinya langsung saya usin ke sini. Pup. Bijinya langsung masuk ke lubang situ. Langsung tumbuh di situ. Disemai langsung di tempat tanamnya ini. Terus yang berikut ini
Lokalan juga, saya tanam dari biji. Ini usianya kurang lebih hampir 2 tahun ini. Ini lokalan hampir 2 tahun, batangnya segini nih. Woi, mantap. Lokal. Ini pas musim durian kemarin saya makan, biji langsung saya tanam ke sini. Ini ada lagi lokalan. Ini usianya 2 tahun. Sama usia tanamnya dengan yang tadi. Nah, ini kemarin sempat saya lakukan top working, sambung sisip berulang kali tapi gagal terus. Akhirnya ini saya biarin, udah muncul tunas. Nanti tunasnya ini kita rawat biar kita sambung pucuk aja dari sini. Kalau udah punya entres gitu. Oke. Nah, kalau yang ini lokal tapi tanam ini dari hasil cabutan yang sudah sebesar lengan orang dewasa ini. Tuh, 1 bulan lebih udah muncul tunas. Nah, seperti ini. Bagian atasnya tetap kita lindungi pakai ini ya, penghalang ya, biar terjaga kelembabannya, tidak terjadi penguapan. Takutnya kering batangnya ini. Lanjut. Ini ada lagi nih. Ini lokal juga yang saya tanam dari biji. Seperti ini. Bagian pucuknya sempat saya potes, saya pangkas biar nggak lonjong ke atas. Biar apa? Batangnya membesar. Terus yang ini lokalan yang saya tanam dari biji juga. Saya malas ya kalau mau harus disemai dulu ke polybag. Malah saya nanam kayak gitu. Saya langsung aja bijinya. Saya tanahnya digebur-geburin dikit, masukin bijinya, terus bagian atas tutup pakai rumput kering, tumbuh deh. Cuman kalau mau nanam dari biji harus pas musim hujan. Ini kurang lebih 6 bulan juga nih, usianya cepat. Ini saya rawat ya, karena dirawat dengan baik, jadi pertumbuhannya seperti ini. 6 bulan udah segede gini, bongsor. Usia 6 bulan tanam dari biji langsung di lahan. Nah, di area sekitar sini, selain pohon durian yang pohon-pohon lokal yang saya tanam dari biji ini, di samping-sampingnya ini kan bersih nih, udah saya bersihkan. Mau saya tanam sayur di sini, bedengan sampai ke sana. Pokoknya yang bersih-bersih ini bakal kita tanami sayur ya. Pohon-pohon yang ini nanti kita robohin. Pohon langsat, terus beberapa pisang yang ada langsat, terus pohon jambu juga nih, jambu merah hutan. Kalau di apa namanya? Nih, jambu merah. Jambu ini bakal kita tebang buat dibikin apa ya? Papan sama rep gitu. Nanti kita rencananya mau bangun rumah kayu di sini buat tempat berteduh, tempat tinggal. Mungkin sekali-sekali bisa tidur kita di sini. Ini tanam dari cabutan ini tapi gagal ini. Ini kemarin udah sprout dia, tapi stagnan akhirnya mati. Awalnya sprout dulu, kemudian sekarang mati dia, kering. Gagal. Cabutan. Nah, kalau lokal yang ini belum sempat kita kasih pupuk. Ini baru 1 minggu nih. Kita cabut dari pohon durian raksasa yang udah berbuah. Biji durian yang dibuang-buang di pohon durian besar terus tumbuh. Kita cabut. Ini bisa 1 minggu. Lumayan lah kalau misalnya dari semua cabutan ini sekitar 100-an pohon, lumayan lah. Kita rencana targetnya harus 100 pohon cabutan, dan harus jadi bibit ini semua, bibit grafting semua yang siap berbuah, siap tanam. Tuh, kali aja mungkin dari teman-teman, rekan-rekan semua ada yang mau beli, ya gitu.
Ini juga nih tanam dari biji. Wes, bagus. Ini bukan dari biji, yang ini cabutan. Saya cabut. Ini usianya juga 6 bulan ini. Pohon cabutannya setinggi 30 cm waktu saya tanam. Sini juga ada apukat. Nah, ini apukat ini bakal saya teporkin. Saya sambung pucuk nanti dengan aligator yang sedang berbuah. Nah, ini yang paling besar tanam dari biji. Ini udah tahun lebih nih. Kemarin juga kita top working sambung sisip tapi gagal terus. Nah, ini udah muncul tunasnya. Nanti kita sambung pucuk aja dari tunas. Karena pas top working kemarin itu pas lagi musim hujan. Hujan terus tiap hari. Basah terus entresnya. Kayaknya gagal. Ini juga cabutan, ini udah pulih lumayan. Ini lokalan kemarin kita top working dengan super tembaga namun gagal. Sampai sekarang nggak bisa-bisa. Kemarin lagi musim hujan. Udah muncul tunas, nanti tunasnya kita rawat biar kita sambung pucuk aja dari tunas. Karena sekarang udah mulai panas, kayaknya udah akhir musim hujan sekarang, kayaknya udah 3 hari ini panas terik meskipun mendung ya. Ini pohon pala, jadi selain kita tanam durian juga ada pala ini. Mau terubus, tapi kayaknya terkena hawar daun dikit, mulai kuning. Ini nanti sebentar kita program penyemprotan anti jamur sama anti insek. Tuh, kena hawar daun ini. Kita lanjut. Ini dia. Woi, mantap. Wih, tunasnya kenceng sekali tunasnya. 1,5 bulan ini ditanam. Mantap bro. Kita tutup kembali. Nanti kalau misalnya daunnya yang ini tunasnya udah mekar, baru kita lepasin plastiknya gitu. Oke, segitu aja liputan kita perkembangan tanaman durian cabutan maupun yang tanam dari biji serta hasil top working musangking. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, rekan-rekan pencinta shade garden. Sampai ketemu lagi di video mendatang. Jangan lupa buat yang baru mampir untuk di subscribe ya channel shade garden ini, kayak kita masih pemula. Buat para suhu juga mohon solusinya, mohon kritiknya, masukannya agar channel saya ini maupun usaha durian premium, kebun durian premium kecil-kecilan ini bisa lebih berkembang. Oke, pohon pala ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.